Pelaku pemerkosaan anak berusia 13 tahun di hutan kota Cilincing, Jakarta Utara ternyata dilakukan oleh anak-anak di bawah umur juga. Aparat kepolisian menerapkan Undang-Undang Peradilan Anak dalam penanganan kasus ini. Proses hukum terhadap para pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di hutan kota Cilincing, Jakarta Utara terus diusut. Polres Metro Jakarta Utara telah mengamankan para pelaku yang berjumlah 4 orang. Keempat pelaku tak langsung ditahan karena masih berusia di bawah umur antara 12 hingga 14 tahun. Saat ini para pelaku dititipkan di Panti Sosial Cipayung sebelum proses persidangan. Laporan yang sudah kita terima, sudah memang kita tindak lanjuti, tanggal 6 LP itu dibuat, langsung kita amankan anak-anak ini, sudah kita periksa, karena anak-anak ini masih di bawah umur, tidak bisa kita tahan, kita titipkan di Panti Rehabilitasi Anjayani yang ada di Cipayung. Selain di bawah umur, para pelaku ternyata juga putus sekolah. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Kasus pemerkosaan yang menimpa seorang gadis berusia 13 tahun berawal dari modus ajakan pacaran dari pelaku. Korban menolak tetapi pelaku malah mengajak teman-temannya melakukan tindakan asusila kepada korban di hutan kota Cilincing, Jakarta Utara. Kasus pemerkosaan yang menimpa seorang anak berusia 13 tahun mencuat setelah pengacara Hotman Paris mendapatkan pengaduan langsung dari korban. Hotman pun memviralkan pengakuan korban yang diduga telah diperkosa oleh 4 remaja di bawah umur. Atas kejadian itu, korban melapor ke polisi pada 6 September 2022 lalu. Bapak Kapolres Jakarta Utara, saya memegang tangan anak umur 13 tahun putri, seorang gadis kecil yang diperkosa di hutan kota. Perkosa di hutan kota Jakarta Utara, cuma 13 tahun yang memerkosa 4 orang. Ya, dan yatim piatu, ya. Tolong kepada rekan saya Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan Anak agar juga segera turun tangan ikut memantau kasus ini ke Polres Jakarta Utara. Hotman bersama Ketua Komnas Perlindungan Anak mendatangi Polres Metro Jakarta Utara agar kasus ini diatensi dan para pelaku ditangkap. Di hari yang sama, para pelaku langsung diciduk, tetapi tidak ditahan karena landasan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa nanti ini akan ditangani tindak pidananya melalui pendekatan diversi namanya. Menyelesaikan kasusnya di luar persidangan, tetapi juga akan diputuskan oleh pengadilan bahwa tentunya berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu, kasus anak di bawah 12 tahun itu akan dikenakan tindakan. Berupa apa? Dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara. Tetapi ketika kami tadi konfirmasi kepada 4 itu, nampaknya tidak layak untuk dikembalikan kepada orang tua karena orang tua juga dalam kondisi tidak baik. Kasus pemerkosaan ini kini tengah ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Utara. Sementara itu, para pelaku telah berada di rumah aman Cipayung. Tim TV One mengabarkan. Empat anak berhadapan dengan hukum. ABH yang diduga terlibat kasus pemerkosaan di hutan kota Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara direkomendasikan tidak layak mendapatkan pembinaan kembali dari orang tua mereka. Ya, lantas bagaimana proses hukum mereka selanjutnya? Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Febri Ismanjaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Tisa dan Bung Andromeda. Selamat sore. Kita ingin tahu, keputusan terakhir adalah mereka dikembalikan ke orang tua, tapi ada yang mengatakan bahwa mereka tidak layak dikembalikan kepada kedua orang tua mereka. Ya, jadi mohon izin kami sampaikan kepada masyarakat, kemarin sudah terjadi komunikasi dan sekaligus pengambilan keputusan dari tim kami, dari PPA Polri maupun dari Bapas, dari LPAI, serta dari pihak korban maupun pelaku. Jadi
dilaksanakan pengambilan keputusan terhadap salah satu orang anak ABH ini karena umurnya masih di bawah 12 tahun. Jadi keputusan kesepakatan ini diambil, salah satunya adalah dikembalikan kepada negara dalam bentuk pembinaan selama 6 bulan di LPKS, tepatnya berada di sentra Handayani Cipayung. Seperti itu, Mbak. Pertimbangannya seperti apa dilakukan pembinaan? Padahal mereka sudah melakukan aksi bejatnya terhadap seorang gadis yang masih berusia 13 tahun. Ya, jadi dari hasil sidang kemarin yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Utara, alasannya diantaranya salah satu karena ABH ini, salah satu ABH ini yang berumur di bawah 12 tahun ini sudah putus sekolah, terus yang kedua mungkin karena kurang perhatian dari orang tua. Dan yang ketiga dikhawatirkan jangan sampai anak ini yang di bawah 12 tahun ini apabila dikembalikan kepada orang tua akan melakukan perbuatan pengulangan. Seperti itu, Mas. Nah, kita ingin tahu, kan jumlah pelaku ada 4 orang. Apakah semuanya tidak dikembalikan ke orang tua mereka atau ada yang mengikuti proses hukum? Seperti apa, Pak? Jadi yang anak yang berumur di bawah 12 tahun, hasil keputusan kemarin tetap dilaksanakan pembinaan. Untuk yang 3 anak ini, ABH ini yang usianya sudah 12 tahun ke atas, tetap kita ajukan ke peradilan pidana anak. Jadi dari pihak Polres Metro Jakarta Utara tidak melakukan penahanan karena memang amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berumur di bawah 14 tahun tidak bisa dilakukan penahanan. Tapi kami dari awal mulai dari tanggal 6 September 2022 setelah kami amankan, kami langsung menitipkan ke sentra Handayani yang ada di Cipayung. Seperti itu, Bung Andromeda. Pak Febri, kami juga ingin tahu kondisi korban saat ini bagaimana, Pak? Karena terakhir yang kami dengar mengalami trauma berat. Jadi untuk kondisi korban dari pihak P2 TP2A tetap melakukan pendampingan baik secara psikologi terhadap anak. Dan saat ini korban tersebut masih ditempatkan di rumah aman. Seperti itu, Bang Andromeda. Dari 4 pelaku, sebetulnya yang menjadi otaknya ini usia berapa? Apakah yang 12 tahun atau mungkin di atas 12 tahun? Jadi hasil penyidikan kami yang mengajak 3 rekan ini adalah anak ABH yang berumur di bawah 12 tahun, Pak. Oke, Pak Febri, kami juga ingin tahu ketika sudah masuk sistem peradilan anak, bagaimana ancaman hukuman yang akan diterapkan kepada para pelaku ini? Jadi sesuai dengan Undang-Undang 11 2012 terkait masalah sistem peradilan pidana anak, karena anak ini usianya masih di bawah 14 tahun, jadi sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang 11 2012 ada 2 pilihan. Yang pertama akan dikembalikan kepada orang tua, dan yang kedua akan melakukan pelatihan pembinaan di LPKS atau Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Salah satunya adalah yang di sentra Handayani Cipayung. Seperti itu, Mas. Tentu mungkin kalau kita lihat ada rasa kekecewaan dari korban, kemudian juga dari orang tua korban. Ternyata pelakunya bahkan otaknya ini tidak dikenakan hukuman karena memang secara undang-undang tidak memungkinkan. Bagaimana sekarang respon dari orang tua menghadapi ini? Ya, jadi kemarin itu setelah dilakukan komunikasi, kami dari pihak Bang Aris Merdeka Sirait, Pak Kak Seto maupun Pak Hotman Paris, kami juga sudah menjelaskan kepada korban, memang aturan yang ada saat ini seperti itu, Mas. Jadi ada 2 pilihan saja, antara dikembalikan kepada orang tua atau dilakukan rehabilitasi terhadap anak ini selama kurang lebih 6 bulan, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Febri Isman Jaya.